Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 MIPA 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Hari ini hari Kamis ya. Kita bisa kembali bertemu walaupun masih lewat video ini. Alhamdulillah pagi ini saya kembali bisa mengajar kalian dengan menggunakan video sendiri. Minggu-minggu lalu mohon maaf tidak bisa membuat video sendiri dikarenakan banyak hal yang harus saya kerjakan. Tetapi walaupun begitu, mudah-mudahan walaupun menggunakan video yang saya ambil dari YouTube miliknya Kodepolitan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa keseriusan kita untuk tetap belajar, sehingga tujuan kita untuk belajar di Mandu Tasikmalaya ini akan bisa kita capai dengan baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang pengenalan dasar pemrograman. Kalau kemarin kita sudah tahu apa itu algoritma, nah sekarang kita mencoba masuk ke bab pengenalan pemrogramannya. Jadi nanti kita akan mengimplementasikan hasil dari algoritma itu ke dalam bahasa pemrograman. Untuk itu kita simak video ini. Baik, kita mulai saja materinya sekarang. Silakan kalian perhatikan slide dari saya. Sekali lagi, ketika kemarin kalian sudah mengenal apa itu algoritma pemrograman, nah sekarang kita akan mencoba belajar tentang pemrograman itu sendiri. Ya, jadi kita mulai saja ya. Yang pertama, apa itu pemrograman dasar atau dasar pemrograman? Ya, jadi pemrograman itu suatu proses yang meliputi menulis, testing atau mengetes, memperbaiki, dan memaintenance atau memelihara perintah-perintah atau kode script sebuah program komputer. Jadi singkatnya, pemrograman itu adalah proses membuat atau mengetik ya program kode-kode program menggunakan sebuah program komputer. Dalam hal ini programnya yaitu bahasa pemrograman. Nah, contohnya begini ya. Semadap merupakan program komputer antivirus buatan Indonesia yang cukup keren di kelasnya. Nah, apakah program Semadap bisa langsung selesai hanya dalam hitungan jam? Tidak mungkin. Nah, jadi Semadap ini dibuat, saya yakin, melalui proses yang cukup panjang. Karena itu yang tadi, dari pengertian tadi, dalam pembuatan aplikasi itu, dalam proses pemrograman itu pasti melewati proses penulisan, pengetesan, memperbaiki, atau bahkan memeliharanya. Nah, jadi setelah proses itu terlewati, maka Semadap ini diluncurkan, dijual di masyarakat pengguna komputer. Nah, jadi ya pasti ada sebuah proses yang dilalui oleh programmer tersebut ya, untuk membuat aplikasi sesempurna Semadap. Dan manfaatnya bisa kita rasakan sekarang. Cukup bagus untuk mengcounter virus-virus yang bisa mengganggu komputer kita. Selanjutnya, sesuai dengan pengertian di atas ya, maka pemrograman itu akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, programmer menulis kode-kode program menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Ya, tentunya seorang programmer harus mampu mengetik atau menuliskan kode-kode program menggunakan bahasa pemrograman yang tentunya ia gunakan. Mungkin ada bahasa C, bahasa C++, Java, Visual Basic, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah kode-kode selesai ditulis, programmer akan melakukan rilis. Nah, biasanya sih ada versi alpha dulu ya, beta, dan stable. Nah, ini biasanya dikatakan dalam tahap uji coba. Mungkin kita pernah menemui program masih dalam versi beta. Nah, kenapa versi beta disebutkan versi beta? Karena ya mungkin itu hanya dalam tahapan uji coba untuk mengetahui di mana kekurangannya.
Kemudian langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya, programmer akan mencari apakah ada kesalahan atau debug pada program yang sudah dirilis. Oh maaf, ini salah mengetik ya, dirilis, harusnya dirilis. Oke, saya perbaiki dulu biar kalian tidak salah paham. Dirilis. Nah jadi programmer akan mencari apakah ada kesalahan, apakah ada kekurangan setelah dirilis. Nah, kalau ternyata ditemukan laporan-laporan, biasanya kalau kita buka di Play Store, kemudian buka sebuah program, biasanya di bawah ada komen-komen tuh. Nah, kalau ada laporan-laporan ini nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, misalkan di sebuah aplikasi itu, maka biasanya perusahaan yang mengeluarkan program tersebut atau orang atau programmer yang mengeluarkan program aplikasi tersebut akan secepatnya mencari kesalahan dan memperbaikinya. Jika ditemukan, ya barusan sudah saya bahas, jika ditemukan kesalahan atau debug, tentunya program akan mencari di mana letak kesalahannya, kemudian memperbaikinya. Selanjutnya tahapnya adalah programmer akan merilis dengan versi yang lebih baru, lalu akan dilakukan pemeliharaan secara berkala. Jadi kalau terdapat kesalahan biasanya ada fasilitas update. Maka di handphone kita, di smartphone kita atau di laptop kita, biasanya kalau ada program-program yang mengalami debug, ada kesalahan-kesalahan, pihak vendor biasanya memberikan update. Nah, seperti WhatsApp ternyata ada kesalahan, biasanya memperbaikinya kita cukup klik update saja kalau memang sudah tersedia update-nya. Atau mungkin update ini tidak hanya untuk kesalahan, tetapi untuk meningkatkan performa. Seperti di di WhatsApp tadi, walaupun nggak ada kesalahan, biasanya ada update-update terbaru untuk meningkatkan performa atau menambahkan fitur-fitur yang baru. Agar mungkin ini tujuannya ya bisa juga dikatakan biar lebih kompetitif dengan saingan-saingan yang lain, kompetitor lainnya. Nah, jadi tidak ada program yang sempurna ya. Programmer akan selalu melakukan update terhadap programnya sesuai dengan kebutuhan user dan perkembangan teknologi terbaru. Jadi kalau sebuah aplikasi itu atau program itu tidak melakukan update, ini pasti akan ketinggalan. Kalau WhatsApp gitu-gitu aja, ini ketinggalan. Contoh, ini pernah terjadi pada sebuah aplikasi, yaitu aplikasi BBM ya. Dulu itu BlackBerry Messenger. Ternyata ya disuntik mati sekarang. Tidak digunakan lagi. Karena apa? Karena sudah kalah sama WhatsApp. Selanjutnya, konsep dasar pemrograman. Nah, jadi konsep dasar pemrograman itu ada 3, yaitu input, proses, dan output. Ini sama dengan konsep sistem komputer ya. Pasti ada input, ada proses, dan ada output. Input merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer menggunakan perangkat input seperti mouse, keyboard, atau lainnya. Ini bisa dikatakan proses untuk pembuatan skrip-skripnya. Kemudian proses ya yang kedua, yaitu setelah diinputkan maka akan diproses menggunakan perangkat pemroses atau processing yang biasanya terdiri dari menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mencari perangkat penyimpanan. Jadi pada konsep proses ini ya tergantung dari program yang kita buat. Apakah ada program penghitungannya, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan nanti setelah itu akan dilakukan penyimpanan. Selanjutnya, yang ketiga, konsep dasar pemrograman itu adalah data yang sudah diproses akan ditampilkan berupa informasi melalui perangkat output seperti speaker, monitor, atau lainnya. Jadi ya, setelah berhasil membuat sebuah program, pasti hasilnya akan
ditampilkan, baik itu di monitor, di speaker, ataupun di perangkat lainnya. Nah, namun sekarang konsep tersebut dikembangkan lagi menjadi originating, input, process, output, dan distribution. Jadi nambah dua nih, originating dan distribution. Apa originating? Yaitu pengumpulan data yang biasanya berupa pencatatan data sebelum proses input. Jadi ya diperlukan dulu data-datanya sebelum kita membuat program. Kemudian distribusi yaitu proses menyebarkan informasi kepada pihak-pihak tertentu. Ya, jadi setelah beres ya tentunya ya diinformasikan. Ada satu lagi yang penting yaitu storage, penyimpanan. Jadi bagaimana membuat program itu tidak terlalu membebani memori atau storage kita. Jadi storage ini tahapan yang merekam hasil pengolahan data dan nantinya akan digunakan untuk proses input selanjutnya. Nah, jadi ini kalau digambarkan ya, ini bagian konsep dasar pemrograman yang sudah dikembangkan. Jadi yang pertama originating, kemudian input ya, kemudian masuk ke proses. Di proses ini ada juga penyimpanan ya di storage ini, kemudian output, setelah output baru didistribusikan. Nah, jadi seperti Semadap tadi pasti melewati konsep dasar yang ini. Tim pembuat atau programmer dari Semadap ini pasti melalui tahapan-tahapan seperti ini. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah program komputer yang terdiri dari kumpulan kode-kode atau sintaks yang digunakan untuk mengerjakan proses tertentu pada komputer. Nah, jadi kalau bahasa singkatnya, bahasa pemrograman ini adalah softwarenya untuk membuat program tersebut. Nah, jadi program untuk membuat program. Nah, jadi diperlukan ada lagi programnya untuk membuat program aplikasi tersebut. Nah, jadi bahasa pemrograman memiliki tugas untuk menghubungkan ya pengguna dengan mesin atau komputer karena dia biasanya menerjemahkan perintah yang dimengerti oleh komputer. Nah, setelah kita klik save maka data akan tersimpan. Nah, contoh kita klik play maka musik akan diputar. Itulah bagian dari mengerjakan perintah pada bahasa pemrograman. Jadi pada saat kita membuat program kode-kode kemudian disimpan, kemudian diklik yang seperti play pada musik ya, segitiga biasanya. Kemudian program akan menjalankan perintah yang sudah kita buat. Contoh, misalkan kita membuat sebuah program mencari luas segitiga seperti yang pernah dibuat algoritmanya sama kalian. Nah, jadi setelah kita bikin sintaksnya untuk membuat segitiga, luas segitiga, maka ketika kita klik play, nah, program itu akan menghitung atau mencari luas segitiga dengan input yang kita masukkan. Nah, jadi bahasa pemrograman ini sekali lagi adalah aplikasinya yang membuat aplikasi tersebut. Nah, jangan bingung ya. Oke. Nah, ini gambaran sederhana komputer dan instruksi program. Tapi kita lewat sajalah ini mah ya. Nah, yang penting ini. Kategorinya. Kategori bahasa pemrograman ada 2. Bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa pemrograman yang hanya langsung oleh mesin ya. Contohnya yaitu bahasa standar, rakitan, atau biasa kita kenal dengan assembler. Nah, jadi bahasa tingkat rendah ini bahasa yang hanya dimengerti oleh mesin, tetapi sulit dimengerti oleh manusia. Contohnya yaitu bahasa assembler, yaitu bahasanya cuma menuliskan atau kalimat-kalimatnya 1010A, misalkan 10A, 10 kebanyakannya. Maka itu dinamakan dengan bahasa tingkat rendah, yaitu sulit dimengerti oleh manusia, tapi dipahami oleh mesin saja, oleh komputer saja. Nah, yang kedua, bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini sudah mendekati bahasa manusia. Mendekati ya. Sudah mendekati, ingat kata kuncinya mendekati bahasa manusia. Artinya, penggunaan sudah dapat memahami bahasa ini. Pengguna sudah dapat memahami bahasa ini. Walaupun tidak 100%.
karena hanya mendekati bahasa manusia. Nah, mesin membutuhkan compiler untuk mengerjakan perintah. Compiler di sini ya bisa dianggap aplikasi yang tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu bahasa tadi. PHP, ya, Java, maaf ya, ini bahasa ya sekali lagi. C++, Pascal, dan masih banyak yang lainnya merupakan contoh dari bahasa tingkat tinggi. Nah, yang akan kita pelajari, mungkin kita akan mempelajari bahasa pemrograman C++. Softwarenya menggunakan dep C++ yang biar mudah. Jadi sekali lagi, yang akan kita pelajari ke depan yaitu bahasa pemrograman C++ atau C++. Softwarenya dep C++. Mungkin bisa kalian googling dulu apa itu dep C++ atau C++. Masih banyak lagi sebetulnya apa bahasa pemrograman lain seperti Visual Basic. Kalau di webnya itu ada CSS dan HTML. Mungkin ada di antara kalian yang mengikuti pelatihan pemrograman web ya, menggunakan bahasa HTML dan CSS. Nah, mungkin saya akan mengajarkan tentang C++. Selanjutnya, nah ini jenis bahasa pemrograman atau aplikasinya lah. Maaf, ini bahasa pemrogramannya. Ada bahasa C ya, ada C++, ada Pascal, ada Java, ada PHP, dan yang lainnya masih banyak. Ada Python, ada Visual Basic, ada Basic. Kalau di Android mungkin. Kalau di iOS ya iOS. Oke, selanjutnya software pendukungnya. Nah, ini penting setelah kita paham secara bahasa pemrograman, secara bahasa sintaksnya, kalimat-kalimat pemrogramannya, kita ketik di sebuah aplikasi, kita coding di sebuah aplikasi ya. Aplikasinya banyak. Salah satunya yang berbasis IDE ini berbasis visual lah. Ya, jadi IDE ini Integrated Development Environment. Ya, merupakan software aplikasi biasanya berbasis GUI. Nah, Graphic User Interface begitu. Jadi artinya bergambarlah, enaklah membuatnya, yang digunakan sebagai tempat menuliskan setiap baris-baris kode bahasa pemrograman. Di IDE ini juga kita bisa menjalankan program aplikasi yang sudah dibuat. Jadi kita enak di IDE ini, setelah kita membuat sintaksnya atau membuat kalimat-kalimat, nah seperti di background ini ada nih, lihat ada if apa gitu kan. Nanti bisa dijalankan. Jadi program kita udah benar atau belum. Sebelum betul-betul kita jadikan sebuah program. Kita bisa uji coba dulu di IDE tersebut. Contohnya apa? Nah, software pendukung tersebut yang berbasis IDE atau IDE. Ada dep C++, ada Notepad atau text editor mungkin, ada Xcode, ada Dreamweaver, dan masih banyak yang lainnya. Saya nggak tahu yang ikut pelatihan itu menggunakan apa. Yang jelas yang mungkin akan kita pelajari yaitu dep C++ yang isinya pemrograman atau bahasa pemrograman C++. Nah, itu ya. Nah, terakhir kesimpulannya, pemrograman dasar itu penting dipelajari karena pemrograman dasar merupakan fondasi awal untuk bisa membuat program aplikasi. Nah, jadi sekali lagi pemrograman dasar ini penting dipelajari karena merupakan fondasi untuk membuat program. Bayangkan kalau kita menjadi seorang programmer. Saya jamin lah, saya tidak mendahului Tuhan ya, saya berbicara tren tentang profesi. Saya jamin kalian akan bisa dikatakan seorang yang sukses. Jadi ya di sini dikatakan prospek pekerjaan yang memiliki kompetensi di bidang pemrograman juga sangat bagus karena kemajuan teknologi akan semakin pesat di masa datang ya, atau di masa depan. Gak mungkin teknologi itu mundur. Semakin ke depan pasti akan semakin pesat, akan berkembang lagi. Ya, jadi itulah anak-anakku yang bisa saya sampaikan ya untuk slide ini. Sekian. Ya, itulah pelajaran hari ini, materi hari ini tentang pengenalan dasar pemrograman. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian serap dengan baik, bisa kalian cerna dengan baik.
Kemudian saya akan mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya saya akan membuat sebuah ulangan ya, atau kuis, ataupun mungkin bisa dikatakan ini sebagai penilaian untuk tengah semester. Jadi nanti akan saya upload menggunakan Classroom dan Google Form soal-soal tentang algoritma dan pemrograman ini sebagai nilai tengah semester. Jadi semua harus ikut mengerjakan materinya, mulai dari algoritma sampai barusan tentang dasar-dasar pemrograman. Ya, mungkin hari ini saya cukupkan sekian. Sekali lagi, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.